Di era kerajaan, pasukan kerajaan-kerajaan di Madura beberapa kali terlibat pertempuran dahsyat dan dramatis. Di antara perang besar yang melibatkan pasukan-pasukan kerajaan di Madura, Celurit IX menghimpun 4 di antaranya. Pada tahun 1623, Mataram mengarahkan moncong militernya ke Madura. Kemudian mengerahkan sebanyak 60.000 prajurit untuk menggempur seluruh kekuasaan di Madura. Raja-raja Madura pun kompak membentuk aliansi seluruh Madura. Sebanyak 6.000 prajurit Madura segera menghadang kedatangan pasukan Mataram. Perlawanan keras orang-orang Madura berhasil membuat Mataram kehilangan ribuan prajurit serta 16 panglima perangnya terbunuh. Pasukan perang Mataram pun pulang dengan tangan hampa. Tetapi Sultan Agung kemudian kembali mengerahkan pasukan untuk serangan kedua. Kengototan Raja Mataram dikarenakan Mataram selalu gagal menaklukkan Surabaya. Madura adalah salah satu sekutu terkuat Surabaya sehingga perlu dihancurkan. Untuk serangan kedua, Sultan Agung menerjunkan ahli militer andalannya, yaitu Ki Juru Giting. Selain serangan mendadak, Ki Juru Giting juga memecah pasukan. Taktik ini menjadikan pasukan Madura mudah dihancurkan karena tak bisa membentuk satu kesatuan kekuatan aliansi. Hampir seluruh raja-raja Madura tewas di medan perang demi mempertahankan tanah airnya. Perang Pangeran Sumenep ini berlangsung hingga 4 bulan lamanya. Perang berawal saat Raja Sumenep yang berjuluk Pangeran Sumenep berkunjung ke keraton Japan. Tiba-tiba ia pulang tanpa pamit. Hal ini membuat murka Ratu Japan, yaitu Dewi Maskubambang. Konon penyebab kepergian sang pangeran karena Ratu Japan memaksanya untuk menjadi suami. Kala itu, keraton Sumenep berada di bawah kekuasaan keraton Japan di Mojokerto. Ratu Japan kemudian mengirim pasukan yang dipimpin oleh Temenggung Kanduruan untuk menangkap Pangeran Sumenep yang memiliki nama asli Raden Wanabaya itu. Tiba di Madura, Temenggung dibantu raja-raja lain di Madura berusaha menangkap sang pangeran. Pangeran Sumenep ini ternyata memilih bertempur ketimbang kehilangan martabatnya sebagai seorang suami dan seorang pemimpin bagi rakyat Sumenep. Keteguhan dan kepiawaian perang Pangeran Sumenep mengakibatkan perang ini berlangsung cukup lama, yaitu 4 bulan lamanya. Pangeran Sumenep yang mulai kehabisan amunisi dan pasukan memilih untuk terus bertempur hingga tewas di medan pertempuran. Perang Dempo Awang. Perang ini tidak tercatat oleh sejarah, namun karena ketangguhan dan karisma besar Raja Madura kala itu, yaitu Joko Tole, menjadikan kisah ini menjelma kisah mitologis yang terus-menerus dikenang dalam ingatan penuh kebanggaan oleh masyarakat Madura. Perang ini bermula ketika tokoh bernama Dempo Awang berbuat onar di tanah Jawa tanpa ada satupun yang mampu menghentikan kezalimannya. Sementara penguasa tanah Jawa kala itu, yaitu Kerajaan Majapahit, sedang panas-panasnya dilanda konflik internal, sehingga tidak lagi memperhatikan keamanan dalam negeri. Hal ini memancing amarah Raja Madura saat itu, yaitu Jaran Panoleh atau Joko Tole. Ketika keonaran Dempo Awang mulai muncul di Madura, Joko Tole segera mempersiapkan perang tanding. Maka terjadilah kemudian duel secara kesatria antara Joko Tole dan Dempo Awang di atas lautan Selat Madura. Sebagai mantan patih dan panglima perang Majapahit, kemampuan Joko Tole terbukti masih garang. Joko Tole berhasil membuat berantakan kapal besar Dempo Awang yang juga mengakhiri keonarannya di Madura dan tanah Jawa. Karena kemarahannya pada sang ayah, maka putra mahkota Mataram, yaitu Raden Mas Rahmat, berniat menggulingkan kekuasaan ayahnya sebagai Raja Mataram. Ia menggandeng Pangeran Trunojoyo dari Madura sebagai pelaksana penggulingan dan memberikannya perlengkapan perang. Dalam pelaksanaan penggulingan, Pangeran Trunojoyo mendapat dukungan dari banyak pihak, Giri Kedaton, Pelarian Makassar, hingga Penembahan Rama di Mataram. Perang besar pertama antara Mataram dan pasukan Madura meledak di Gegudok sebelah timur Tuban. Pasukan Madura berhasil menghancurkan pasukan Mataram yang jumlahnya ratusan ribu prajurit, sedang pasukan Madura hanya 9.000 prajurit. Markas Pangeran Trunojoyo di Surabaya dan di Madura kemudian dihancurkan oleh Belanda.
Namun secara mengejutkan, tiba-tiba pasukan Pangeran Trunojoyo secara jenius telah berhasil merebut ibu kota Mataram di Pleret, Bantul. Di tengah jalan, Raden Mas Rahmat meninggalkan Pangeran Trunojoyo dan memilih kembali pada ayahnya. Ia lalu bersekutu dengan Belanda. Dua sekutu ini pun segera meroyok Pangeran Trunojoyo. Namun karena merasa sangat sulit menumpas perlawanan Pangeran Trunojoyo, Belanda kemudian mendatangkan jagoan-jagoan handal di medan tempur, yaitu Arupalaka dan Kapiten Jongker. Meski dikeroyok banyak jagoan tempur dari berbagai arah, Pangeran Trunojoyo tetap sukar dilumpuhkan. Tetapi akhirnya Pangeran Trunojoyo terkepung, sehingga kehabisan perbekalan. Pangeran Trunojoyo akhirnya tertangkap, kemudian dihukum mati oleh Raden Mas Rahmat. Perlawanan luar biasa Pangeran Trunojoyo menghadapi musuh yang bersekutu dengan kompeni Belanda ini catat dengan tinta emas oleh masyarakat Madura sebagai bagian dari bela tanah air.